Di tengah kekacauan dan gejolak abad ke-14, terjadilah sebuah pertemuan yang tak biasa. Di satu sudut, berdiri seorang cendekiawan, yang juga filsuf, dan negarawan yang terkenal, Ibnu Khaldun namanya. Di sudut lain, berdiri seorang penakluk yang ganas yang menggetarkan siapapun yang mendengar namanya, Tamerlane atau Timur Leng. Dua orang dari dunia yang sangat berbeda, dengan tujuan yang berbeda pula, bertemu di kota Damaskus. Pertemuan mereka berlangsung singkat. Pertemuan itu merupakan pertemuan antara pikiran dengan kekuasaan, antara pengetahuan dengan kebrutalan. Ini adalah kisah pertemuan itu, sebuah kisah tentang dua orang yang membentuk dunia dengan cara mereka sendiri. Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan, filsuf, dan ahli teori sosial Islam terkenal yang hidup pada abad ke-14. Dia secara luas dianggap sebagai salah satu tokoh terpenting dalam pengembangan ilmu sosial dan historiografi. Bahkan ia bisa disebut sebagai bapak sosiologi. Karya-karyanya juga berdampak pada dunia ekonomi serta politik. Karya Ibnu Khaldun yang paling terkenal adalah Muqaddimah, sebuah analisis historis dan sosiologis yang komprehensif tentang pola sejarah manusia dan kebangkitan dan kejatuhan peradaban. Gagasannya tentang masyarakat, politik, dan budaya telah memengaruhi para cendekiawan dan pemikir selama berabad-abad, menjadikannya salah satu tokoh paling penting dari zaman keemasan Islam. Salah satu pemikiran Ibnu Khaldun tentang muncul dan tenggelamnya sebuah peradaban menginspirasi seorang penulis Amerika yang kutipannya berbunyi seperti ini, masa-masa sulit akan menciptakan orang-orang kuat, lalu orang-orang kuat tersebut akan menciptakan zaman yang indah, kemudian zaman yang indah tersebut menciptakan orang-orang lemah, dan pada akhirnya orang-orang lemah tersebut akan menciptakan masa-masa sulit. Gagasan Ibnu Khaldun tentang ekonomi dan perdagangan juga berkontribusi pada perkembangan kapitalisme. Khususnya konsep invisible hand yang dikemukakan oleh Adam Smith. Gagasan bahwa individu-individu yang mengejar kepentingan pribadi mereka sendiri dapat menghasilkan keuntungan bagi masyarakat secara keseluruhan sangat mirip dengan penekanan Ibnu Khaldun pada prinsip-prinsip kompetisi dan spesialisasi. Sampai di sini, Anda pasti terbayang dengan pengaruh sosok Ibnu Khaldun bagi dunia modern dan pastinya Anda sudah merasa bahwa beliau adalah seorang cendekiawan dan seorang filsuf yang mendalam pikirannya. Di belahan dunia lain, hidup sezaman dengan Ibnu Khaldun adalah seorang pemimpin brutal yang merupakan cucu langsung dari penakluk Mongol yang legendaris bernama Genghis Khan. Lahir pada tahun 1336 di tempat yang sekarang disebut Uzbekistan, Tamerlane tumbuh di dunia yang didominasi oleh warisan Genghis Khan. Kekaisaran Mongol yang didirikan oleh Genghis Khan pada abad ke-13 masih menjadi kekuatan besar di Asia Tengah selama masa hidup Timur Leng. Sebagai seorang pemimpin militer, Timur Leng mengikuti jejak leluhurnya yang terkenal. Dia membangun kerajaan besar yang membentang dari Turki hingga India, menaklukkan kota-kota dan membantai musuh-musuhnya di sepanjang jalan. Timur Leng dikenal karena kebrutalannya, dan kampanye-kampanyenya ditandai dengan pembantaian dan kekejaman. Pada tahun 1401 Masehi, keduanya bertemu di Damaskus dengan tujuan masing-masing yang berbeda. Timur Leng datang dengan niatan untuk menaklukkan Damaskus dan menjadikannya bagian dari wilayah kekuasaannya. Sementara Ibnu Khaldun baru saja pulang menunaikan haji dari Mekah dan menemani Sultan Mamluk yang hendak mengkonfrontasi tentara Timur Leng. Adalah Timur Leng yang pertama sekali bertanya tentang keberadaan Ibnu Khaldun yang pada saat itu masih berlindung di balik tembok benteng kota Damaskus. Timur Leng bertanya apakah Ibnu Khaldun masih di Damaskus, atau ia sudah kembali bersama dengan tentara Sultan yang kembali ke Mesir yang berniat untuk menyelesaikan sengketa kekuasaan di sana. Kebetulan, Ibnu Khaldun masih di Damaskus, dan keesokan paginya Ibnu Khaldun diundang untuk bertemu Timur Leng di dalam kamp peristirahatan pasukan militernya. Dari sini kita tahu bahwa keilmuan Ibnu Khaldun bahkan diakui oleh seorang penakluk seperti Timur Leng yang kejam. Di dalam tenda Timur Leng, Ibnu Khaldun yang pertama sekali mengucapkan salam Assalamualaikum, dan terjadilah percakapan menarik antara dua legenda bersejarah itu. Timur Leng pada awalnya bertanya tentang asal-usul Ibnu Khaldun dan bertanya-tanya tentang lanskap geografis dari negeri Maghrib atau bisa disebut sebagai negara Maroko sekarang.
Timur Leng bertanya tentang letak kota Tangyer yang terkenal, lalu tentang letak kota Chouta, tentang letak kota Fez, dan tentang letak kota Sijil Masa. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab jelas dengan detail oleh Ibnu Khaldun, namun Timur Leng masih tetap tidak puas dengan jawaban tersebut. Ia kemudian meminta Ibnu Khaldun membuat peta lanskap negeri Maroko dalam bentuk deskripsi yang berjumlah hingga 144 halaman. Deskripsi peta lanskap itu kemudian dibuatkan oleh Ibnu Khaldun setelah sekembalinya ke Damaskus. Kemudian, giliran Ibnu Khaldun yang berbicara dan hal yang ia katakan tentang Timur Leng adalah betapa ia sudah lama menunggu untuk bertemu dengan Timur Leng. Ibnu Khaldun telah menunggu sekitar 30 hingga 40 tahun untuk bertemu Timur Leng. Timur Leng kemudian bertanya mengapa begitu? Ternyata jauh sebelum momen ini, Ibnu Khaldun yang seorang sufi dan juga seorang yang percaya pada ilmu metafisika, bertemu dengan wali-wali sufi serta ahli-ahli metafisika dan astrologi. Yang mana kemudian mereka mengutarakan kepada Ibnu Khaldun tentang akan munculnya seorang penakluk hebat pada tahun-tahun ini, yaitu bertepatan pada tahun bertemunya Ibnu Khaldun dengan Timur Leng. Lalu Ibnu Khaldun juga memuji Timur Leng sebagai seorang penguasa hebat yang belum pernah muncul sejak Adam hingga saat itu. Ibnu Khaldun kemudian membandingkan kekuasaan Timur Leng yang lebih hebat dibandingkan Raja Khusrau, Caesar, Alexander, hingga Nebukadnezar. Tidak ada catatan sejarah yang menjelaskan respon Timur Leng terhadap pujian yang diberikan oleh Ibnu Khaldun setinggi langit kepadanya. Mungkin karena setelah pertemuan itu, Timur Leng disibukkan dengan upayanya merebut kota Damaskus dengan membombardir benteng pertahanan kota tersebut. Pada saat utusan Sultan dari kota Damaskus beraudiensi dengan Timur Leng, terjadi diskusi tentang legitimasi kekhalifahan. Utusan Sultan mengatakan bahwa kekuasaan khilafah berhak atas mereka karena ianya berasal dari turunan kekuasaan dari nenek moyang mereka. Timur Leng tidak langsung membantah, justru ia berpaling kepada Ibnu Khaldun untuk menanyakan pendapat. Tentu saja Ibnu Khaldun menjelaskan dengan panjang lebar. Tapi isi pembicaraan ini akan kita lihat pada video selanjutnya. Jangan lupa share, komen, dan like video kami. Jangan lupa untuk menonton lanjutan pembicaraan antara Ibnu Khaldun yang cendekia dengan Timur Leng yang brutal.